Halo Gadgeters, kalau 2019 gaming phone yang banyak di request oleh kalian itu untuk kami review adalah ROG Phone 2. Kalau di 2020 ini dia handphonenya, Lenovo Legion Phone. Kalau di Cina, namanya ini adalah Lenovo Legion Phone Pro. Sedangkan versi globalnya nanti adalah Lenovo Legion Phone Dual. Ya pokoknya gitulah. So, gimana nih? Apakah Lenovo Legion Phone ini bisa melengsarkan handphone gaming dari Asus, ROG Phone 3 dari tahtanya? Kita udah sering lah ya ngeliat logo Lenovo Legion ini. Langsung buka aja deh cover utamanya dan lihat bagian yang jauh lebih menarik. By the way, box ini gede dan berat. Yang menarik cara bukanya sesuai dengan bentuk simbol Y-nya si Legion. Buka yang atas dulu, lalu bagian kanan dan terakhir yang kiri. Wah, gokil. Kalian gak salah denger tuh. Pas buka box, ada sound efeknya. Nanti dulu ya kita bahas HP-nya, kita lihat dulu isinya apa aja. Ada SIM ejector, 2 booklet, dongle yang melambangkan absennya headphone jack, dan hard case yang seksi. Di kompartemen terakhir ada 2 kabel USB-C to USB-C. Beda sendiri ya. Soalnya handphone ini dapat charger 90 watt dengan 2 port USB-C yang nanti bisa sekaligus dipakai ngecas ke 2 port USB-C yang ada di Legion Phone. Baterai di dalamnya juga sebenarnya kebagi 2, masing-masing 2500 mAh, total 5000 mAh. Seperti yang udah kita duga, handphonenya gede, beratnya cuma beda 1 gram dengan ROG Phone 3. Ini sudut-sudut framenya kalau gue perhatiin nggak ngebulet ya, kayak diagonal gitu, unik. Bodi belakangnya terbuat dari kaca. Unit kami warnanya kombinasi antara hitam dan merah. Desain backdoornya tuh cukup rame ya. Ada tulisan Legion yang bisa nyala warna merah dan simbol Legion yang bisa nyala dalam berbagai warna dan berbagai kondisi. Kalau kita perhatikan di bagian tengah ada pola menyerupai huruf X yang memiliki efek seperti hologram. Lalu bagian hitam di atas dan bawahnya bertekstur. Dan lagi-lagi ada tagline dari Legion. Dari bagian framenya yang perlu gue highlight adalah bagian atas dan bawahnya berwarna merah glossy. Di sisi kiri ada branding Lenovo, di kanan ada power button dan air trigger. Untuk fitur yang lain-lain nggak ada wireless charging, IP rating maupun slot SD card, alias dual SIM only. Tapi udah mendukung jaringan 5G nih, Wi-Fi-nya sendiri udah Wi-Fi 6. Konsep layarnya gue suka nih, udah bener, nggak ada notch atau hole punch. Ukurannya 6,65 inch, make panel OLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz dan touch sampling rate 240Hz. Sedikit di bawah ROG Phone 3 yang 270Hz. Kelebihannya, color tint pada settingan high refresh rate tidak separah ROG Phone 3. Nah, buat kalian yang belum nyambung nih soal color tint di high refresh rate di ROG Phone 3, boleh langsung nonton video reviewnya. Cardsnya ada di kanan atas. Di bezel atas dan bawah ada setup front facing stereo speaker yang menurut kami kualitasnya lebih wah daripada ROG Phone 3. Bassnya gokil dan volumenya pol. Singkat cerita, ini adalah speaker terbaik di sebuah handphone versi K2 Gadgets. Sekarang kita bahas bagian paling nggak penting dari gaming phone, kameranya. Kamera utamanya 64 megapiksel dan yang satu lagi lensa ultrawide 16 megapiksel. Merangkap buat jepret foto makro juga. Bagus lah, gini aja nggak usah pakai lensa-lensa gimmick. Untuk kamera depannya 20 megapiksel. Ngomongin soal kamera, peletakannya di Legion Phone ini cukup aneh. Yang belakang itu posisinya dua-dua rada ke tengah. Sedangkan yang depan pop-up-nya itu bukan dari atas, malahan dari samping frame kanannya. Buat yang kamera depan alasannya kenapa nanti Kartolo yang bakalan jawab. Kalau mau ngerekam video pakai kamera belakang di Legion Phone, jangan lupa posisi tangannya diperhatikan, jangan sampai kameranya ketutup. Terus kalau gue perhatikan buat fitur maupun resolusinya nggak ada yang fancy atau spesial.
Buat kamera depan maksimal di cap di 1080p, sedangkan kamera belakang 4K 30 fps. Kalau ROG Phone kan bisa sampai 8K tuh perekaman kamera belakangnya, dan juga kamera depan maupun belakang super stabil. Kalau yang ini emang kamera depannya gue perhatikan stabil, tapi kamera belakangnya biasa aja. Oh ya, untuk sensor utama kamera belakang pakai IMX686. Penasaran kameranya kayak apa? Yuk kita lihat sampel-sampelnya. Gimana hasil fotonya? Simpelnya sih gini, di handphone gaming nomor 1 buat fotografi masih ROG Phone 3, diikuti oleh ini, baru di bawahnya ada Black Shark 3 series. Tentunya handphone flagship gaming yang keluar di paruh kedua 2020 menggunakan prosesor Snapdragon 865 Plus. Nggak lupa ditandem dengan sistem cooling yang canggih juga. Setelah kurang lebih 15 menit main game dengan mode Rampage, suhu maksimal pada bodi handphone yang kami catat sekitar 46-47 derajat Celcius. Memang berasa panas di tangan, tapi tidak ada gejala throttling. Sekedar info nih, kami beli yang varian 12256GB UFS 3.1 dari Apple Tree. Langsung aja ya mampir via link di deskripsi untuk lihat-lihat lebih lanjut. Mudah-mudahan kalian khilaf kayak kami. Kayak handphone gaming lainnya, Legion Phone punya fitur atau aplikasi yang namanya Legion Roll. Mirip kayak Armoury Crate-nya ROG Phone. Walaupun pada kenyataannya ya tidak se-advance itu. Fitur gaming utamanya nggak lain nggak bukan adalah air trigger. Pasti kalian udah tahu dong apa gunanya air trigger ini, sama seperti di ROG Phone. Di sini ada opsi tambahannya, di mana kalau kita pencetnya nahan, bakalan seolah-olah kita pencetnya berulang kali. Ini mirip-mirip sama stick turbo zaman dulu. Selain air trigger, di Legion Phone ada fitur SIM slide juga, gunanya untuk mensimulasi pergerakan aiming jempol kita dengan gyro. Problemnya, ketika digerakkan, entah kenapa berasa patah-patah framenya, padahal dilihat dari indikator frame rate-nya stabil. Kalian udah lihat kan tadi hasil kamera selfie-nya? Tahu nggak? Sebenarnya kamera selfie-nya itu menjadi salah satu jualan utama dari handphone ini. Bukan soal kualitasnya, tapi ketika kamera depannya dipakai buat streamer mode. Basically adalah dia nge-record screen kita ketika kita gaming, plus dia nge-record muka kita. Spesialnya di sini adalah letak kameranya kan di tengah, jadi secara angle pun proper gitu buat kalian yang tertarik bikin konten soal gaming. Satu hal yang mesti diketahui, ketika kita menyalakan streamer mode, FPS akan drop menjadi 70-80-an yang tadinya stabil di 90. Untuk mengatasinya, kita bisa menyalakan Rampage mode. Ini fungsinya untuk nge-boost performance. Lumayan jadi 88, 86, 88, 90. Yang tadinya bisa sampai 75-an. Keuntungan dari memakai Rampage mode ini juga berlaku di game 144 FPS lainnya yang berat. Kalau dihidupin, frame rate-nya lebih stabil. Sedikit tambahan nih mengenai FPS, ada beberapa game yang FPS counter di dashboard bawaan dan pada aplikasi Game Bench angkanya nggak sinkron. Nggak tahu mana yang benar, karena di mata rasanya sebenarnya 11-12 saja. Ngetes pakai PUBG versi Cina. Gue main di smooth 90Hz, dia rata terus di 90Hz, hampir nggak pernah turun, kecuali kita nyalain streamer mode, itu bisa turun jadi 70-an FPS. Khusus di game PUBG versi Cina, kita bisa mengaktifkan fitur haptic feedback yang dihasilkan oleh dual X-axis linear motornya. So far ini cuma bisa dinikmati di 3 game asal China aja. Selama gue pakai fitur ini, main game jadi lebih seru, jadi lebih imersif. Tembakan-tembakan tuh berasa getarannya di tangan. Menurut gue, implementasinya lebih bagus di sini daripada dynamic vibrations yang ada di handphone Sony.
Selama menggeber Legion Phone, baik gue dan Kumar nggak begitu peduli sama ketahanan baterainya karena kemampuan chargernya tadi. Dari hasil tes kami, ngisi sampai penuh cuma perlu waktu sekitar 34 menit. Jadi tiap hari selalu gaspol buat main game. Tinggal mandi dan makan langsung penuh dan lanjut lagi. Terakhir untuk software, nama UI-nya ZUI Legion OS versi 12 on top of Android 10. Oke, jadi itu adalah Lenovo Legion Phone. Jadi, kalau kita melihat ini sebagai gaming phone, it's a good start. Ini adalah permulaan yang baik. Karena kalau dibandingkan dengan ROG Phone 3 dan Black Shark 3 series, mereka masih mempunyai feature set buat gaming yang lebih menarik, yang lebih lengkap. In general, sebagai sebuah smartphone, itu kelebihannya sama kekurangannya tadi kita udah lihat ya. Tapi yang paling striking buat kami kelebihannya adalah kualitas setup stereo. Speakernya betul-betul gokil kill. Bahkan lebih bagus daripada ROG Phone 2 dan 3 yang kita dewa-dewakan. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Lenovo Legion Phone, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.